Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan dan saya cintai, kalian yang sangat luar biasa yang sudah mengirim beberapa video dan saya melihat sangat tersentuh sekali. Semoga dengan adanya video ini, dengan adanya tugas video ini yang minggu kemarin yang sudah kita buat atau yang kalian sudah buat, pertama mencium kedua tangan orang tuanya, terus yang kedua memeluk orang tuanya, dan terakhir mencuci kaki kedua orang tuanya. Semoga dengan hal itu kita lebih berbakti lagi kepada orang tua kita, lebih turut lagi apa yang menjadi perintah orang tua kita, karena tidak ada satupun orang tua di dunia ini memberikan nasihat dalam bentuk keburukan. Tentunya memberikan nasihat dalam bentuk kebaikan. Dan selanjutnya semoga dosa-dosa kita kepada kedua orang tua kita diijabah, artinya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan maafnya orang tua kita kepada kita, sehingga dosa kita kepada orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu tidak ada lagi dosa kita kepada kedua orang tuanya. Tapi jangan aku sudah minta maaf bikin dosa lagi yuk, jangan ya. Intinya kita selalu berdoa agar kedua orang tua kita yang masih hidup diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dimurahkan rezekinya sehingga bisa membiayai biaya sekolah kita ketika kita masih dalam proses pembelajaran. Anak-anakku sekalian saya banggakan dan saya cintai, selanjutnya materi ini kita berdoa dulu sebelum masuk materi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Anak-anakku sekalian, kita sudah masuk di materi yang kedua di pertemuan ke-7 ini ya, di materi bab 9 tentang menghormati orang tua atau ingin mendapatkan keberkahan orang tua dan guru. Ya, selanjutnya yang tugas pertama melanjutkan 15 ayat lagi. Ya, melanjutkan bacaannya 15 ayat di Quran surah Al-Baqarah. Ya, kemarin kita sudah masuk di surah ke-45. Ya, karena kemarin saya kira hanya tugas ayat 15, ternyata kemarin saya suruh ke ayat ke-30. Jadi 30 itu atau 45 menambahkan lagi 15 ayat ke depannya. Jadi setiap pertemuan 15 ayat, melanjutkan bacaan ayat sebelumnya, ya, melanjutkan ayat sebelumnya yang sudah dibaca. Jadi ke depannya 15 ayat lagi di Quran surah Al-Baqarah. Jadi anak-anakku sekalian, kemarin hormat dan sayang kepada orang tua dan guru kita sudah tulis di ini. Selanjutnya taat orang tua dan guru, ya, orang tua dan guru. Yang kalian tulis adalah ini. Oke. Taat kepada orang tua dan guru. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah dan menyempihnya dalam dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Ya, jadi Allah berfirman dalam Quran surah Luqman surah ke-31 ayat 14. Ya, menerangkan bahwa kita disuruh berbakti kepada orang tua kita karena sudah mengandung susah payah dengan secara yang lemah. Dalam hal ini kalian tulis yang saya sudah lingkari secara keseluruhan. Terus yang kedua
Ini yang kalian tulis di paragraf pertama. Ya, di paragraf pertama ini, berbakti kepada orang tua. Setelah itu ya menulis dengan ini. Cuma itu yang ditulis ya. Cuma itu yang ditulis. Karena ini sudah menjadi kewajiban tadi itu, berbaktinya kepada kita kedua orang tua kita. Jadi anak-anakku sekalian, ini hanya sebuah nasihat yang saya sampaikan bahwa jangan sia-siakan kebersamaan kita kepada kedua orang tua kita. Ya, jangan sia-siakan anak-anakku sekalian. Karena banyak saudara-saudara kita, termasuk saya, masih ingin bersama keduanya. Namun Allah lebih mencintai kedua orang tua kita yang sudah meninggal, yang sudah wafat duluan. Lebih mencintai Allah sehingga Allah memanggilnya, dalam arti sudah meninggal. Dalam hal ini ada suatu pertama ada rasa penyesalan. Tentunya saya sangat menyesal kenapa Allah begitu cepat memanggil bapak saya. Ya, ini pengalaman saya ceritakan. Saya di usia 17 tahun, 16 sampai 17 tahun, saya usia itu ayah saya sudah meninggal. Jadi belum ada apa-apa yang saya berikan kepada beliau. Ya, hanyalah doa yang selalu saya panjatkan setiap sholat saya. Ya, doa yang selalu saya panjatkan setiap akhir sholat saya. Itu yang selalu saya panjatkan. Hanya itu yang bisa saya berikan kepada bapak saya. Namun hal dalam bentuk materi, dalam bentuk misalnya berkumpulnya, itu tidak ada. Karena saya di pesantren selama 6 tahun. Jadi saya pisah dari ayah sudah semenjak 6 SD. 6 SD saya ke pesantren menuntut ilmu. Padahal saya sudah bercita-cita ketika saya sukses nantinya, ketika saya mempunyai pekerjaan nantinya, saya akan stopkan ayah saya bekerja dan saya akan membiayainya. Namun Allah takdir yang tidak sesuai yang menjadi keinginan saya, dan Allah memanggilnya ayah saya. Jadi saya mengambil kesimpulan bahwa anak-anakku sekalian, jangan sia-siakan kebersamaan itu kepada orang tua kita. Ya, jangan sia-siakan. Jangan meluangkan waktu kalian yang tidak ada gunanya. Ya, bercandalah orang tua kalian. Bantulah selama dia masih hidup, selama dia masih sehat. Bantulah pekerjaannya. Dan jangan pernah mengecewakan keduanya. Karena tidak ada usaha apapun kalian, tidak ada doa apapun atau keinginan pun kalian ketika ridho orang tua kalian tidak meridhoinya. Jadi anak-anakku sekalian, berikan kebanggaan sekecil apapun, berikan kaget-kagetan dalam hal ini. Sebuah kado itu banyak. Mencium kedua tangannya itu termasuk kado. Tiba-tiba kamu memeluk dari belakang ibu kalian, itu sebuah kado. Itu ibu kalian merasa, ya Allah, anakku punya anak, ya anak ini pasti kita disayang. Ketika ibu tidur kalian memeluknya, ketika ayah kalian kalau seorang ibu itu pasti tersentuh. Kita misalnya memeluknya, kita membantunya, itu akan tersentuh ibu kita. Tapi kalau seorang ayah terkadang dia jijik, ya artinya dalam hal ini bukan jijik ya, dalam hal ini merasa resah ketika misalnya perlakuan kita kepada ibu seperti itu. Enggak. Kalau seorang ayah walaupun kita tidak disuruh namun membantunya, terus kedua memberikan suatu perilaku kita yang tidak biasa kepada orang tua kita, pasti
seorang ayah, misalnya walaupun tanpa kita suruh, ayah sini saya bantu, pasti ayah terkadang bilang, enggak usah nak, saya bisa. Enggak ya, tetap kita bantu dalam artian tetap ada di sampingnya, walaupun pekerjaan itu berat, walaupun itu kamu seorang perempuan, tetap berada di sisi seorang ayah. Karena kedua orang tua sangat luar biasa bagi saya. Ya, jadi saya betul-betul memberikan apa yang menjadi kemampuan saya hanya seorang ibu, karena sisa ibu saya yang masih ada. Semoga ibu dan kedua orang tua kita yang masih hidup selalu diberikan kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anakku sekalian, sebagai kesimpulan dalam materi ini, karena kita sudah masuk di akhir materi, insyaallah kita sudah masuk nanti di bab 10 atau sekali pertemuan lagi tentang menghormati guru kalian ya, di materi selanjutnya ini. Oke. Jadi untuk minggu depan sudah tidak ada ya, sudah tidak ada. Oke, tinggal masalah tugas. Jadi untuk selanjutnya sudah kita, karena ini tinggal beberapa pertemuan lagi sudah kita mengakhiri pembelajaran kita. Nah, ini dahsyatnya persatuan dalam ibadah haji dan umrah ya. Jadi untuk minggu depan kita akan membahas tentang dahsyatnya persatuan dalam ibadah haji dan umrah. Jadi kita kembali di bab 9 tadi tentang menghormati orang tua dan guru. Jadi keberkahan ilmu itu tergantung dua-duanya ya. Ketika gurumu ridho kepadamu mendoakanmu, ketika orang tuamu ridho untuk mendoakanmu dalam bentuk kesuksesan, insya Allah apa yang menjadi cita-cita akan tercapai anak-anakku sekalian. Jadi jangan selalu berprasangka buruk kepada keduanya, baik orang tua kita maupun kepada guru kalian ya. Jangan sampai tapi yang namanya manusiawi pasti ada dalam bentuk rasa rasa dalam hal ini berburuk sangka kepada keduanya. Baik orang tua kita, kok ibu saya selalu dimarahi di rumah, kok ibu saya selalu begini, kok bapak saya selalu begini. Nah, itu namanya berburuk sangka. Padahal menjadi suatu kecintaan dalam bentuk hal seperti itu kepada kedua orang tua. Begitupun dengan guru. Kok guru tugas terus, kok guru ini terus, kok guru ini bla 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 bla, sehingga keberkahan itu tidak ada ya anak-anakku sekalian. Semoga dalam perjumpaan ini keberkahan selalu ada kepada kita dalam menuntut ilmu. Ya, mari kita membaca suratul Fatihah kepada kedua orang tua kita, baik yang sudah hidup agar diberikan kesehatan, kesempatan banyak rezekinya, dan sudah meninggal agar diberikan di sisinya, yaitu dalam syurgatul jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.